Halo, selamat datang di channel kami. Di sini kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, mencoba untuk mengulas mengenai backward design, tentunya berlandaskan understanding by design. Nah, kami akan menjelaskan tahapan yang pertama, yaitu identify desired result. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk yang pertama ada Anissa Rahmawati, yang kedua Arif Nuryanto, yang ketiga ada Bintang, yang keempat saya sendiri Carolina, dan ada Mbak Dia Hasna, dan yang terakhir ada Mbak Dinda Yulia Putri. Nah, untuk topik yang pertama yaitu mengenai identify desired result dan juga key point akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Dinda. Silakan. Baik, untuk tahap pertama adalah bagaimana kita menentukan hasil yang kita inginkan gitu, untuk peserta didik nantinya. Nah, tahap ini dua poin kuncinya adalah yang pertama pemetaan kebutuhan peserta didik melalui proses review kurikulum yang saat ini digunakan, dan melalui proses itu kita bisa menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti itu. Nah, untuk poin kuncinya dari proses ini adalah yang pertama transfer of learning. Intinya adalah itu, transfer of learning dengan menentukan tiga hal. Yang pertama adalah establish goals atau menentukan tujuan. Yang kedua adalah membuat pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai peserta didik, hal apa yang ingin dicapai. Dan yang ketiga adalah meaningful understanding atau bagaimana kita menentukan pemahaman bermakna dari peserta didik. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Mbak Dinda. Nah, setelah kita mengetahui nih ada banyak key points, ada 3 poin tadi. Nah, sekarang kita masuk ke fase A, di mana kami akan mencoba untuk menelaah setiap fase dari capaian pembelajaran. Nah, di sini ada 3 elemen. Yang pertama adalah menyimak berbicara. Di sini kami simpulkan bahwa peserta didik mampu berkomunikasi, merespon, dan memahami ide pokok dengan bahasa Inggris sederhana dengan benar. Untuk yang elemen kedua, yaitu tentang membaca dan memirsa ya. Di sini kami menyimpulkan bahwa peserta didik mampu merespon dan memahami teks pendek yang disajikan oleh guru secara benar. Untuk yang elemen terakhir, yaitu menulis dan mempresentasikan, di sini kami menyimpulkan bahwa peserta didik belum ada kompetensi nih yang diperlukan untuk dicapai dalam kompetensi ini. Karena peserta didik dipandang belum mencapai kompetensi tersebut pada fase ini, jadi masih belum ada ya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai fase, mohon maaf, untuk contoh materi ya. Untuk contoh materi di elemen menyimak berbicara, yaitu peserta didik dapat merespon ungkapan perkenalan sederhana seperti nama, alamat, dan sebagainya. Nah, untuk elemen yang kedua, yaitu membaca memirsa, contoh materinya peserta didik dapat merespon kalimat sederhana seperti this is a backboard, this is a chair, etc. Gitu ya. Di sini sendiri ada 2 tema, yaitu diri sendiri dan benda di sekitar rumah. Nah, untuk fase B, akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Dia Hasna. Silahkan. Baik, Mbak Carol, terima kasih atas waktunya. Untuk fase B, untuk elemen menyimak dan berbicara, kami menyimpulkan bahwa peserta didik mampu menggunakan memodifikasi, memahami ide pokok, dan mengikuti instruksi sederhana dengan bantuan visual sesuai dengan konteks. Untuk yang membaca dan memirsa, tujuan daripada fase B ini adalah peserta didik mampu memahami dan memberi respon terhadap teks pendek sederhana dengan benar. Sementara untuk elemen menulis dan presentasikan, tujuan pada fase B ini yaitu agar peserta didik mampu menggunakan dan memodifikasi kalimat berpola untuk berinteraksi pada lingkup sosial dan kelas yang makin luas dengan benar. Nah, untuk contoh materinya, pada elemen menyimak berbicara, peserta didik dicontohkan mengungkapkan instruksi sederhana seperti close the door, open the window, etc. Sementara itu, untuk membaca memirsa, disajikan kalimat sederhana disertai gambar seperti I have 2 pens dengan gambar yang menunjukkan pena berjumlah 2 buah. Untuk elemen menulis mempresentasikan, disediakan gambar sebuah buku di atas meja dan pertanyaan, what is this? Di bawah gambar tersebut, peserta didik diminta merespon dalam bentuk tulisan.
Baik, terima kasih untuk penjelasannya di fase B, Mbak Dia. Untuk selanjutnya, fase C akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Bintang. Silahkan. Baik, terima kasih waktunya. Untuk fase C, ada menyimak berbicara, jadi peserta didik mampu menggunakan dan memodifikasi kalimat berpola untuk berinteraksi pada lingkup sosial dan kelas yang makin luas dengan benar. Kemudian yang kedua ada membaca dan memirsa, jadi di sini peserta didik mampu memahami dan memberi respon terhadap teks pendek sederhana dengan benar. Dan yang ketiga ada menulis dan mempresentasikan. Di tahap ini peserta didik mampu menghasilkan dan mengkomunikasikan teks, deskripsi, cerita prosedur sederhana menggunakan kata dan kalimat yang sederhana dengan benar. Nah, kemudian untuk contoh yang akan digunakan untuk materinya, untuk menyimak berbicara, kita bisa menggunakan ungkapan instruksi sederhana seperti close the door, atau open the window, and etc. atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, membaca memirsa, materinya bisa digunakan, kita bisa menggunakan kalimat sederhana disertai gambar seperti I have two pens, dengan gambar yang menunjukkan pena berjumlah 2 buah. Yang ketiga, menulis dan mempresentasikan. Materi yang bisa digunakan yaitu kita bisa menyediakan gambar sebuah buku di atas meja dan pertanyaan what is this di bawah gambar tersebut. Kemudian peserta didik diminta merespon dalam bentuk tulisan seperti itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Bintang untuk fase C ya. Untuk selanjutnya adalah fase D yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Anissa Rahmawati. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Carol. Di sini saya akan menerangkan tentang fase D. Untuk elemen menyimak dan berbicara, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menggunakan dan memodifikasi kalimat berpola untuk berinteraksi pada lingkup sosial dan kelas yang makin luas dengan benar. Sedangkan untuk elemen membaca dan memirsa, peserta didik diharapkan mampu memahami dan memberi respon terhadap teks pendek sederhana dengan benar. Dan untuk elemen menulis dan mempresentasikan, peserta didik mampu menghasilkan dan mengkomunikasikan teks deskripsi, cerita, dan prosedur sederhana menggunakan kata dan kalimat yang sederhana dengan benar. Ya, untuk contoh materinya sendiri, untuk elemen menyimak dan berbicara, peserta didik menyimak kosakata sederhana yang disajikan oleh guru seperti alphabets, numbers, time, family members, colors, dan simple instructions, lalu menirukan. Kemudian untuk elemen membaca dan memirsa, peserta didik mengerjakan pertanyaan singkat terkait kosakata yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk elemen menulis dan mempresentasikan, peserta didik belajar menulis jam, lalu menyampaikannya secara lisan. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Mbak Anissa Rahmawati. Untuk yang terakhir nih ada fase E dan fase F yang akan sekaligus dijelaskan oleh rekan saya Mas Arief Nuryanto. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Mbak Carol. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase E. Yang pertama, elemen menyimak dan berbicara. Di sini peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dalam berbagai konteks dan mulai menggunakan elemen non-verbal seperti bahasa tubuh, kecepatan bicara, dan nada suara yang benar. Yang kedua, elemen membaca memirsa. Di sini peserta didik mampu membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, procedure, eksposisi, recount, dan report, serta mengidentifikasi tujuan dan melakukan inferensi sederhana memahami informasi tersirat sesuai dengan konteks. Yang ketiga, menulis dan mempresentasikan. Di sini peserta didik mampu menulis dan mempresentasikan berbagai jenis teks fiksi dan non-fiksi melalui aktivitas yang dipandu sesuai dengan konteks. Dan kemudian contohnya seperti apa? Nah, di sini contoh materinya adalah yang pertama, untuk elemen menyimak berbicara, peserta didik menyampaikan idenya terkait dengan materi deskripsi secara lisan. Yang kedua, membaca dan memirsa. Di sini peserta didik mengidentifikasi ide pokok dan informasi detail dari teks deskripsi tentang atlet. Yang ketiga, menulis dan mempresentasikan.
Peserta didik menuliskan teks deskripsi sederhana mengenai seorang atlet. Nah, di sini temanya yang diambil adalah sports and arts. Kemudian, di fase F, di elemen yang pertama yaitu menyimak dan berbicara, di sini peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dalam berbagai konteks dan menggunakan elemen nonverbal, serta mampu mempertahankan pendapatnya dengan menggunakan strategi koreksi dan perbaikan diri. Untuk elemen yang kedua, membaca dan memirsa, di sini peserta didik mampu membaca, merespon, membuat sintesis, dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari berbagai macam teks dengan benar. Di elemen menulis dan mempresentasikan, peserta didik mampu menulis dan mempresentasikan berbagai jenis teks fiksi dan non-fiksi dengan lebih kompleks sesuai dengan konteks. Di sini contohnya seperti apa? Nah, contoh materinya adalah yang pertama, untuk elemen menyimak dan berbicara, peserta didik dapat menyampaikan ide pokok suatu teks news item secara lisan. Untuk elemen yang kedua, yaitu membaca dan memirsa, di sini peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok suatu teks news item secara tertulis. Kemudian, untuk menulis dan mempresentasikan, peserta didik dapat menulis teks narasi dengan memperhatikan petunjuk waktu untuk urutan, konjungsi, kata penghubung, dan kata ganti orang ketiga. Oke, di situ semua materi yang sudah saya jelaskan di fase E dan F. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya teman-teman dari fase A sampai fase F ya. Nah, di sini saya sendiri selaku moderator ingin menyimpulkan pembahasan atau diskusi kita sedari awal tadi bahwa yang menjadi garis besar adalah perkembangan berpikir kognitif peserta didik itu dimulai dari fase A hingga menuju fase F. Dalam topik pembahasan yang diberikan kepada peserta didik, makin kompleks ya, makin kompleks dan beragam. Bermulai dari hal-hal yang ada di sekitar menuju hal-hal yang sifatnya abstrak seperti itu. Nah, kompetensi yang menjadi hasil yang diinginkan atau di awal tadi kita mengenalnya dari desired result menjadi lebih berkembang levelnya dari level A menuju ke level F seperti itu. Nah, terima kasih banyak untuk waktu dan penjelasannya teman-teman. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.